Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ayo semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya, cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Tekanan Sebaya. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng YouTube channel ini ya. Hai adik-adik, kembali di ibadah online sekolah minggu. Hari Minggu ini kita kembali berjumpa. Dan sebelumnya mari kita memuji Tuhan, menaikkan pujian bagi Tuhan, ya. Anak Allah Yesus namanya, ya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kembali anak Allah, anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Haleluya, adik-adik. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami tahu bahwa Engkau hidup. Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau bukan Allah yang mati. Engkau hidup, bahkan Engkau hidup dalam diri kami, menuntun kami, membimbing kami. Tuhan, kami butuh bimbingan firman-Mu pada hari Minggu ini, untuk kami renungkan, kami lakukan sepanjang minggu ini. Baiknya kami diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Berikan kami telinga untuk mendengarkan, berikan kami hati yang gembur untuk menerima benih firman-Mu, untuk bisa bertumbuh, berakar dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, puji syukur pada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Halo adik-adik semua, selamat jumpa kembali di hari Minggu ini dengan Om Alek, ya. Om percaya damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita semua, terutama adik-adik semua yang masih sibuk
dengan mempersiapkan pelajaran-pelajaran dalam sekolah online, juga dalam sekolah tatap muka di sebagian tempat. Nah, yang penting adalah kita terus belajar firman Tuhan. Di samping pelajaran akademik, kita harus terus belajar firman Tuhan. Pada minggu ini kita belajar firman Tuhan mengenai tekanan sebaya, ya. Tekanan sebaya, atau dalam bahasa kerennya peer pressure, ya. Nah, apa tuh tekanan sebaya? Mari kita lihat di 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 17, namun tidak baca semua. Kita penekannya diangkat ya ayat 12 sampai 14, ya. Ini membacakan ayat 12 ayat 14. Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku pada hari lusa. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tapi aku akan mengajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Ya, itu ceritanya seperti ini adik-adik. Jadi Rehabeam ini adalah anaknya Salomo. Jadi di hari tua Salomo turun tahta, meninggal, lalu diteruskan oleh Rehabeam. Nah, Rehabeam itu punya teman-teman sebaya. Banyak teman-teman sebayanya yang sesama usia. Sebaya itu maksudnya sesama usia, sepantaran, ya. Pada suatu hari datanglah yang namanya Yerobeam. Yerobeam itu adalah orang yang ditindas semasa pemerintahan bapaknya Rehabeam. Ditindas oleh Salomo, disuruh kerja paksa. Ya. Yerobeam dan kaumnya dan kaum keluarganya disuruh kerja paksa oleh Salomo. Ya. Nah, setelah Salomo meninggal, Yerobeam pikir dia maju pada Rehabeam, minta kebijaksanaan Rehabeam supaya tanggungannya itu diringankan. Ya, minta kebijaksanaan Rehabeam. Rehabeam nggak bisa jawab. Dia minta nasihat kepada tua-tua Israel. Tua-tua Israel bilang, ya kamu sebagai raja mesti bijaksana. Kan Yerobeam selama pemerintahan bapakmu itu sudah menderita. Ya udah dikasih kelonggaran lah. Dikasih kelonggaran, tanggungannya diringankan sedikit. Nah, tapi Rehabeam nggak hanya minta nasihat pada tua-tua, dia minta nasihat juga pada teman-teman sebayanya yang dia bisa ngomongnya lebih gampang lah, gualu gitulah. Gua mau minta masukan nih, lu bisa kasih masukan nggak? Wah, gini. Lalu celakanya teman-teman sebayanya itu kasih nasihat yang salah. Jangan kasih ringan Rehabeam, kasih tambah berat aja gitu. Ya, Rehabeam lebih mendengarkan teman-teman sebayanya karena dia tidak mau kehilangan muka. Karena kalau nanti dia mengabaikan nasihat teman-temannya, nanti teman-temannya nggak mau lagi main sama dia. Teman-temannya nggak lagi mau anggap dia teman. Dia tidak lagi diterima di lingkungan teman-teman sebayanya. Nah, sebab itu Rehabeam lebih mendengarkan nasihat teman-temannya ketimbang tua-tua Israel yang lebih bijaksana. Terjadilah seperti itu, apalacur. Kemudian kerajaan Israel pecah menjadi dua karena Rehabeam mendengarkan nasihat teman-teman sebayanya supaya Rehabeam tidak sampai ditolak oleh lingkungan pergaulan teman-teman sebayanya. Nah, itulah adik-adik dari perikop ini, itu adalah contoh di Alkitab yang menggambarkan mengenai tekanan sebaya atau peer pressure. Rehabeam mengalami tekanan sebaya. Dia tidak mau kehilangan teman-temannya. Ya, kalau dia main sama tua-tua Israel, buat apa? Ini tua-tua Israel ngasihnya nasihat melulu. Nah, begitu juga orang-orang muda juga pasti gaul sama orang tua ya pasti segen toh. Isinya nasihat. Entah cerita zaman peperangan, entah cerita zaman Belanda, entah cerita zaman Jepang. Ngomongnya gitu terus bosen, tau nggak? Lalu ya lebih baik gaul sama teman sebaya, bisa cekakak cekiki, ketawa ketiwi segala macam tuh, cerita-cerita mengenai gadget segala macam ya kan lebih enak toh. Ya, cerita mengenai game segala macam lebih nyambung katanya gitu. Nah, sebab itu ada kebutuhan merasa diterima oleh lingkungan teman sebaya. Nah, apalacur teman sebaya juga punya tekanan, ya.
seseorang berada dalam lingkungan teman sebaya, paling nggak mesti menyamakan dirinya dengan lingkungan teman sebaya itu. Kalau yang satu ngerokok, ya yang lain paksa ikut rokok. Yang satu minum miras, yang lain mesti minum miras. Itulah lingkungan negatif bisa mempengaruhi. Nah, hati-hati makanya dengan tekanan sebaya. Itu didefinisikan sebagai tekanan perasaan dari kebutuhan untuk diterima lingkungan pergaulan teman sebaya. Nah, hati-hati dengan lingkungan. Kalau lingkungannya negatif, misalnya merokok, berjudi, geng motor, pecandu game, dan lain-lain, itu akan menghancurkan kerohanian. Ya. Tapi kalau lingkungannya positif, orang-orang berpengalaman, bijak pandai, cinta Tuhan, adik-adik gaul semua dengan orang-orang seperti ini, maka akan meningkatkan kerohanian. Ya. Nah, itulah tekanan sebaya, itu bahaya adik-adik ya. Harus diwaspadai. Kalau di dalam zaman dulu ya, ini ada gambarnya ya. Ada gambarnya ya. Kira-kira seperti ini gambarnya. Nah, nih misalnya bisa kelihatan nggak nih di kamera? Oh, satu orang dibully oleh teman sebaya. Oh, nggak punya smartphone. Hahaha. Nggak punya smartphone si itu nggak punya smartphone. Nggak punya smartphone. Hahaha. Tuh diketawain. Lagi baca si teman ini yang diledekin merasa tertekan. Nah, itulah dia mengalami tekanan sebaya. Ya, mau nggak mau dia mesti menyamakan diri dengan teman-teman yang lain supaya diterima. Itu hati-hati ya, bahaya. Dulu Om waktu masih seusia kalian ya, usia umur belasan, itu teman-teman sekelas sudah pada gini, ngerokok. Pada ngerokok gitu ya. Lalu mereka lihat, wah, ada satu yang belum ngerokok. Ini si Alek belum ngerokok. Ayo kita ajak Alek ngerokok. Wah, lalu mereka bikin acara. Rame-rame mereka ngajak ke taman hiburan rakyat di Semarang ya. Di situ kemudian diajak main, kemudian dibelikan rokok. Lek, coba rokok. Kamu tuh satu-satunya belum ngerokok. Kamu laki atau bukan sih? Laki itu ngerokok, tau nggak? Kalau nggak ngerokok banci kamu Oh banci bukan sih? Wah, merasa tekan kan? Oh merasa tertekan, apalagi baru umur belasan, jadi ya gampang tertekan kan? Karena tekanan sebaya, gitu kan? Udah, cobain sini sih. Coba. Baru hembusan napas pertama, muntah langsung. Ini apa sih, barang apaan? Kata Om. Pahit banget sih kayak gini disodorin ya. Udah bubar. Om nekat aja melawan mereka. Bubar. Gua pulang sendiri. Gua pulang deh. Udah Om pulang. Ngapain coba? Masa barang seperti itu suruh makan, suruh menghisap dan menghembuskan asapnya. Jelas-jelas pahit sekali sampai muntah-muntah ya. Nah itu tekanan sebaya ya, yang bisa dialami rata-rata oleh remaja. Baik para remaja itu paling sering ya mengalami tekanan sebaya. Anak-anak kelas sekolah dasar juga mengalami tekanan sebaya ya. Nah, nih masih ada lagi gambarnya. Nah, 2 orang ledekin juga masalah HP. Mana HP lu? Payah lo, hari gini nggak punya HP. Wah, tekanan sebaya ini ya. Nih coba, ini di kelas nih. Ada di kelas. Satu orang dibully. Dibully itu terkena perundungan ya. Wow, nggak semuanya meledek ke anak ini. Sampai anak ini nggak tahan, balik badan dan nutup mukanya. Loh Om, sekarang kan banyak kan online Om. Masa bisa terjadi bully? Bisa aja adik-adik. Kan sekarang bully nggak perlu tatap muka langsung. Nih, kirim ini aja. Kirim pakai WA atau Facebook atau Twitter
atau apa kek ya, medsos pokoknya ya. Tulis kata-kata bully, bisa. Pernah ada iklan kan, seorang anak menangis. Mamanya tanya, loh kenapa anak kok nangis? Ma, aku dibully ma. Waduh, aku dibully nih, aku dikatain gini. Nah, itu karena tekanan sebaya, ya. Mau nggak mau supaya tidak dibully, menyamakan diri dengan lingkungannya. Akibatnya terjadilah perbuatan yang tidak benar, ya. Itu awal mulanya. Nah, kalau di Alkitab itu mungkin terjadi tekanan sebaya juga. Misalnya contohnya Nuh waktu bangun bahtera, wah mengalami tekanan sebaya. Dikata-katain, lu orang gila lu Nuh. Hari gini bangun bahtera di puncak gunung lagi. Katanya bakal banjir besar 40 hari 40 malam. Hari cerah gini. Masa bisa ada banjir besar? Nuh diketawain, ya. Tekanan sebaya. Jangan lupa, juga Tuhan Yesus mengalami tekanan luar biasa. Ini puncak segala tekanan, ya. Waktu dibelenggu, diseret di pengadilan agama, ya. Seperti ini, ya. Sampai sekarang Om kok ngelihat adegan film yang The Passion of the Christ itu sampai nggak tega lihatnya, nggak sangat tega. Tapi inilah faktanya terjadi seperti diceritakan secara singkat di Alkitab, bahwa di kitab Injil Tuhan Yesus sudah pernah menghadapi bullying, ya, tekanan sebaya. Ya. Ini juga. Nah, kalau Tuhan Yesus sanggup, maka kita juga sanggup menghadapi seperti ini. Ya, Om tidak panjangkan mengenai cerita mengenai Tuhan Yesus, ya, karena Om lihatnya aja sudah nggak tega, ya. Nah, itu ingat. Sekarang bagaimana caranya ini supaya tekanan sebaya bisa kita hadapi dengan baik? Caranya yaitu kita harus punya prinsip. Itu di 1 Korintus 10 ayat 23, ya. Om baca, ya. Yang penting dalam menghadapi tekanan sebaya, kita harus punya prinsip yang teguh. 1 Korintus 10 ayat 23. Nah, ini ayatnya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Prinsipnya apa? Apakah segala sesuatu yang kita kerjakan itu dalam lingkungan teman sebaya itu apakah berguna? Apakah membangun? Berguna dan membangun. Nah, itu prinsipnya. Dua hal itu. Apakah semua hal yang kita lakukan dalam lingkungan teman sebaya itu berguna dan membangun? Kalau nggak berguna, nggak membangun diri kita, nggak membangun manusia roh kita, nggak membangun iman kita, juga tidak nggak berguna untuk masa depan kita, ya, jangan dilakukan. Lebih baik ditolak. Lebih baik kita kehilangan satu gerombolan teman sebaya daripada kita kehilangan masa depan kita. Ya, masa depan kita hancur. Lihatlah teman-teman kita di luar yang tidak mengenal Tuhan itu, karena diajak oleh teman sebaya, mereka minum miras, mereka judi, mereka ikut geng motor, mereka memeras orang, mereka memalak orang, ya, mereka melakukan kegiatan tidak produktif, bikin video prank segala macam tidak produktif, ya. Akibatnya apa? Masa depan mereka nggak jelas. Masa depan suram. Nggak jelas mau ngapain di masa depan mereka, ya. Sebab itu memiliki sikap yang teguh, prinsip yang teguh berdasarkan firman Tuhan tadi. Apakah itu berguna bagiku, bagi masa depanku? Apakah itu membangun imanku, atau membangun kepercayaan diriku, atau membangun pikiranku supaya lebih baik? Apakah itu benar seperti itu? Kalau tidak, sorry man, sorry friend, nggak jadi deh. Lebih baik aku mundur. Aku nggak usah ikut kamu lagi sekalian. Selesai. Nah, itu prinsip, ya. Pasti teman-teman sebaya akan tertegun, akan terkejut, dan mereka akan respect pada sikap kalian yang teguh memegang prinsip.
ya. Nah, yang kedua, kita hanya butuh satu teman, yaitu Yesus, sahabat sejati. Saya bisa mengecewakan teman. Teman saya bisa mengecewakan saya. Tetapi Yesus, sahabat sejati, tidak pernah mengecewakan saya. Ya. Dia selalu menjadi sahabat sejati. Amsal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Itulah Yesus Kristus. Selalu menaruh kasih pada kita setiap waktu. Dan dalam kesukaran kita, dia menjadi saudara yang menolong kita. Amin, adik-adik. Itulah sahabat kita yang sejati. Yesus Kristus. Ya, adik-adik bisa mengecewakan orang tua, bisa mengecewakan kakak adik, bisa mengecewakan guru, bisa mengecewakan teman-teman, juga bisa mengecewakan Tuhan Yesus sendiri. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan adik-adik. Tidak pernah mengecewakan kita. Dia selalu ada bagi kita. Dia selalu mengasihi kita. Dia selalu menjadi saudara kita dalam kesukaran. Ya. Amin, adik-adik. Bahkan Yohanes 15 ayat 14, Tuhan Yesus berkata, aku tidak lagi memanggil kamu sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Ya. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan tidak ada kasih lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita, sahabat-sahabatnya. Kita semua dipanggil oleh Tuhan Yesus sebagai sahabat-sahabatnya. Dan dia sudah menyerahkan nyawanya bagi kita semua, maka dia adalah sahabat kita yang sejati. Sahabat kita yang sejati. Ingat adik-adik, waktu kita semua dalam keadaan terpuruk, sedih, berduka, ingat ada satu sobat yang setia, ada satu sahabat sejati, yaitu Yesus Kristus namanya. Amin. Enggak, adik-adik tidak perlu lagi terlalu menghiraukan teman-teman sebaya dan berusaha supaya bisa diterima oleh mereka. Tidak perlu seperti itu, adik-adik. Pegang prinsip yang teguh, prinsip kebenaran, dan pegang bahwa Yesus Kristus adalah sahabat adik-adik yang sejati, yang menerima adik-adik apa adanya, yang tidak menghakimi adik-adik, tidak membuli adik-adik seperti hanya teman-teman, tapi menerima adik-adik apa adanya, bahkan mengasihi dan menolong dalam kesukaran. Dan itu sungguh sudah terbukti karena dia sudah menyerahkan nyawanya bagi adik-adik semua. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih. Engkau adalah sahabat kami sejati. Engkau yang menaruh kasih di setiap waktu. Engkau menjadi saudara dalam kesukaran. Bahkan Engkau sudah menyerahkan nyawamu bagi kami, ya Tuhan Yesus. Engkau sudah menyerahkan nyawa bagi kami. Bagi kami yang Kau panggil sebagai sahabat-sahabat-Mu. Tuhan, tiada ada kasih yang sebesar itu. Kami mengaminkan hal itu, Tuhan. Biarlah kami bisa memiliki kasih seperti itu. Kasih seperti Engkau, ya Tuhan Yesus. Kasih yang sebesar itu. Sehingga dunia kami menjadi makin indah. Dan lingkungan kami menjadi makin indah. Karena kami bisa mengasihi orang seperti hanya Engkau mengasihi kami, ya Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Engkau memberkati juga teman-teman kami yang mungkin pernah meledek, membuli kami. Engkau memberkati mereka, Tuhan. Engkau menyadarkan mereka. Engkau menjelikan mata mereka. Sehingga lewat pemberitaan firman kami, maka mereka semua bisa bertobat, menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat, dan mereka diubahkan menjadi anak-anak Allah seperti halnya kami, ya Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terpujilah Engkau, Tuhan, yang Engkau yang layak terima segala kemuliaan, hormat, kuasa, pujian, kekal selamanya. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Jangan lupa minggu depan untuk ikut lagi ibadah sekolah minggu ya. Kita akan bahas tentang persiapan sama dengan kunci masa depan. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!